Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan prosedur atau cara pendaftaran PPG Prajabatan atau Pendidikan Profesi Guru. Sebelum kita mendaftar, ada persyaratan untuk calon peserta mahasiswanya. Yang pertama, lulusan sarjana atau diploma 4 dari program studi terakreditasi minimal B. Yang kedua, memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00. Yang ketiga, berusia setinggi-tingginya 34 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran. Yang keempat, program studi S1 atau D4 linear dengan bidang studi pada program PBG. Nah, maksudnya sebagai contoh itu S1 Pendidikan Matematika bisa mendaftar program PPG untuk guru kelas atau PGSD. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat pada persetujuan linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan program studi PBG dalam jabatan. Lebih lengkapnya bisa dicek pada linearitas ya. Nah, selanjutnya calon peserta terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Yang kelima itu bebas nafsa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang, dibawa pada saat lapor diri. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dibawa pada saat lapor diri. Selanjutnya, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau SKCK, dibawa pada saat lapor diri. Selanjutnya, membayar biaya seleksi sebesar 300.000 melalui virtual account di BNI atau BTN atau Bank Mandiri yang diperoleh pada saat proses pendaftaran online. Nah, alur dan tata cara pendaftaran. Tahapan seleksi PPG ada 3. Yang pertama, seleksi administratif atau seleksi berkas. Yang kedua, seleksi akademik. Yang ketiga, seleksi bakat, minat, kepribadian, dan panggilan jiwa. Nah, setelah kita tahu tahapan dan persyaratannya, kita bisa langsung login ke alamat web pendaftarannya yang sudah saya tulis di sini, yaitu pendaftaran.ppg.ristekdikti.go.id. Nah, setelah kita masuk pada halaman tersebut, muncullah tampilan seperti ini. Nah, tampilan awal web pendaftaran PPG. Nah, selanjutnya kita klik daftar. Setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Data perguruan tinggi S1. Nah, di sini kita cek kita dari kampus mana gitu. Yang pertama kita pilih provinsi. Nah, kita tinggal di mana kampus kita. Contoh Banten. Nah, nama perguruan tinggi S1 di mana contoh Universitas Muhammadiyah Tangerang. Program studi S1 kita pilih Pendidikan Matematika. Nah, nomor induk mahasiswa kita tulis nomor induk mahasiswa saat S1 dulu. Selanjutnya tanggal lahir. Nah, pada tanggal lahir ini ya sering jadi kendala. Kenapa? Karena terdapat perbedaan data antara ijazah dengan data dikti kita. Itu banyak banget yang nggak bisa daftar gara-gara tanggal lahir beda, dan proses untuk berubahnya itu lumayan lama. Kita harus menghubungi staf kampus yang menangani tentang data
dikti mahasiswa. Kita harus mengajukan dulu berkas-berkas seperti KTP, ijazah, NPWP, itu dikirim online ke staf kampus agar digunakan untuk perubahan data kita. Nah, setelah kita komplit semua ya, tanggal lahir dikti dan tanggal lahir di ijazah udah sama, kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang verifikasi data perguruan tinggi. Nah, di sini otomatis nama kampus kita, ini contoh lain ya, ini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi udah muncul sendiri nih akreditasi perguruan tingginya apa, SK-nya berapa, tanggal SK akreditasi berapa, program studi apa, dan akreditasinya apa, dan lain-lain. Nah, setelah kita verifikasi data perguruan tinggi, selanjutnya program studi PPG. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan yaitu, nah, kita mau milih di mana. Contoh, kita milih di UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia, pada program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Kenapa di sini psikolog bisa mendaftar di PGSD? Karena psikologi itu linear dengan PGSD gitu. Selanjutnya lokasi ujian. Nah, lokasi ujian kita pilih yang terdekat dengan rumah kita. Contohnya kalau kita di Semarang, berarti kita milih di Universitas Negeri Semarang. Tapi tempat kuliah atau PB kita tetap di Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua kampus membuka program studi yang kita pilih. Jadi kita harus mencari kampus yang memang benar-benar membuka program studi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita dapat username dan password. Nah, username dapat dari sistem. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat email kita, password kita, dan kita ulangi password tersebut. Setelah kita masukkan email dan password, kita masuk di sini, klik. Nah, muncullah konfirmasi email. Konfirmasi email tersebut akan masuk ke email kita. Kita buka email, lalu kita klik masuk. Otomatis email kita sudah terkonfirmasi dengan pendaftaran PPG tersebut. Selanjutnya, setelah kita sudah masuk, kita harus membayar dulu untuk melanjutkan pengisian data. Ya, kita harus membayar sebesar 300.000 untuk melanjutkan pendaftaran PPG ini. Nah, pembayarannya bisa melalui Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Proses pembayarannya, kita diberi waktu selama 24 jam. Jadi kita usahakan sebelum 24 jam kita sudah membayar. Nah, setelah kita membayar, kita dapat menginput data kita, ya, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kontak dan asal, provinsi, pokoknya alamat kita di mana, dan data orang tua kita. Selanjutnya, kita mengisi pendidikan kita, gelar depan, gelar belakang. Nah, gelar depan kita tidak usah pakai, gelar belakang kita isi dengan SPD sesuai dengan gelar terakhir kita. Perguruan tinggi kita asal dari kampus mana, program studi kita milih program studi kita, dan IPK. Nah, di sini biasanya IPK ini akan 0,0. Ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena nanti saat kita registrasi ulang dapat kita perbarui. Nah, yang lebih penting lagi itu nomor ijazah. Nomor ijazah kita ketik di sini.
Selanjutnya, pilihan pendidikan profesi guru. Nah, kita mau pilih di mana nih? Berarti sebagai contoh kita memilih di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi PGSD. Nah, ini tempat kita akan kuliah nanti. Nah, di sini kita milih tempat tes kita. Di mana? Universitas Negeri Semarang. Ini hanya contoh ya. Lokasi tes kita bisa memilih bebas di mana yang paling terdekat dengan domisili kita. Kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengunggah dokumen. Yang penting kita pertama harus mengunggah pas foto, scan ijazah, scan transkrip. Hanya 3 ini. Selebihnya kayak bebas nafsa, SKCK, surat keterangan sehat, dan lain-lain itu bisa kita upload setelah kita diterima tes akademik dan tes berkas atau seleksi berkas. Nah, setelah kita udah ngisi semua, muncullah data-data nama kita di sini. Kita cek satu-satu. Setelah benar, kita simpan. Nah, setelah kita selesai mendaftar, kita menunggu hasil seleksi berkas. Nah, ini salah satu contoh tampilan ketika kita lolos berkas. Nih. Nah, kebetulan saya dari Tangerang, saya memilih lokasi tes di Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau UNTIRTA. Nah, setelah kita lolos seleksi administrasi, kita berhak lanjut ke tes ya, yaitu tes akademik. Nah, biasanya pengalaman saya kemarin, setelah kita lolos berkas, kita akan tes. Nah, tes ini kita dilakukan secara online, dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Nah, yang pertama itu tes akademik, dan tes akademik itu sesuai dengan jurusan kita. Kalau kita jurusan matematika, berarti kita soal matematika. Kalau soal kita PGSD, berarti kita materinya soal-soal PGSD. Nah, setelah itu kita tes minat, bakat, dan kepribadian, dan panggilan jiwa. Nah, tesnya itu semacam tes psikolog. Nah, nanti kita akan share kisi-kisi atau contoh soal-soal tersebut. Nah, setelah kita melaksanakan tes akademik, kita akan menunggu pengumuman. Dan ini salah satu contoh kita ketika lolos tes akademik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.